antara jurnalis dan pedoman khususnya. Sinergitasnya, kemitraannya, dan keterbukaan informasinya itu semakin meningkat. Benar, tempat saya seperti itu. Nah, kemudian nih Bapak selaku Ketua Forum Jurnalis Independen Baik Tumal yang bisa langsung kita publikasi atau kita update ke masyarakat program sehingga masyarakat prioritas Pedoman Kabupaten Aceh Selatan. Untuk itu Pedoman Lampung kepentingan umat. Artinya ini merupakan salah satu tanggung jawab kita juga selaku jurnalis. merasakan seperti Pedoman lain. Kami rasakan, kami lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat podcast kita dimanapun berada, kembali hadir pada episode kali ini, di mana podcast merupakan sebagai ruang inspirasi, edukasi, dan penguatan nilai-nilai kepedulian umat serta berbagi pengalaman. Di tengah kita telah hadir seorang jurnalis di Kabupaten Aceh Selatan. Beliau sudah arang melintang tentunya di dunia jurnalistik, khususnya di Kabupaten Aceh Selatan. Tentunya pada hari ini telah hadir bersama kita, di tengah kita, yaitu Ketua Forum Jurnalis Independen Aceh Selatan. Assalamualaikum Pak Sabda. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ini Pak, kita podcast hari ini tentunya sangat menarik. Artinya apa yang akan kita bahas, tentunya pemirsa di rumah juga akan mengetahui bagaimana selama ini tentunya pandangan jurnalis terhadap Baitul Mal, kemudian pemberdayaan umat. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri, seberapa penting peran media Pak dan jurnalis dalam membangun kesadaran umat dan juga tentang zakat ini? Baik, terima kasih sahabat podcast yang telah memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan dan mengelola zakat maupun infak di Aceh Selatan. Baik, Bung Saidi, untuk menanggapi apa yang disampaikan tadi, bagaimana peran jurnalis terkait dengan pengelolaan zakat di Aceh Selatan itu. Dari pandangan kami bahwa ini bisa dikatakan sangat strategis dengan adanya kemitraan antara Baitul Mal dan jurnalis di Aceh Selatan. Ini akan sama-sama kita membuka kesadaran kolektif bagi masyarakat untuk membangun kesadaran sosial juga dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan zakat dan pelayanan zakat di Aceh Selatan. Karena media di sini juga sangat berperan penting, khususnya dalam mengedukasi tentang tata cara pelaksanaan zakat dengan baik. Maka masyarakat akan semakin memahami bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban ibadah, akan tetapi juga instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di tengah umat. Kemudian media ini berperan penting juga dalam menghadirkan berita-berita tentang bagaimana zakat membantu kaum duafa, kemudian membantu dunia pendidikan anak-anak kurang mampu, dan juga layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan berbagai macam lain persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat bisa dibantu dengan adanya program zakat yang telah kita laksanakan di Aceh Selatan. Hal ini juga terbukti dengan banyaknya peningkatan yang mungkin saat ini mulai dirasakan, tapi belum terlalu signifikan. Tapi itu getar-getar itu sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, bagaimana zakat bisa seiring sejalan dengan pertumbuhan kesejahteraan sosial masyarakat. Artinya media hari ini sangat berperan aktif dan berperan penting untuk bagaimana kemudian membangun sinergi antara jurnalis dan Baitul Mal khususnya
untuk melakukan sosialisasi atau apapun itu yang berkenaan dengan pengelolaan zakat, seperti itu Pak ya. Benar, tepat sekali seperti itu. Nah, kemudian Bapak selaku Ketua Forum Jurnalis Independen Aceh Selatan ini, bagaimana Bapak melihat selama ini hubungan sinergi yang terbangun di antara Forjias dan juga Baitul Mal? Oh gitu. Baik. Untuk hubungan antara Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sendiri dengan rekan-rekan jurnalis, khususnya dengan Forjias, ini semakin kami lihat semakin meningkat. Sinergitasnya, kemitraannya, dan keterbukaan informasinya kan semakin meningkat. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya layanan-layanan dan program-program Baitul Mal yang bisa langsung kita publikasi atau kita update ke masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih tepat, bagaimana teknis dan lain-lainnya. Dengan adanya hubungan yang baik ini, tentunya masyarakat juga secara langsung akan mengetahui apa saja yang akan dilakukan oleh Baitul Mal ke depan, kemudian program ini berapa bulan berlaku, ya kan? Kemudian selanjutnya apalagi yang akan dilakukan oleh Baitul Mal, ini akan terupdate terus ke tengah-tengah masyarakat. Artinya masyarakat dengan mudah dapat menyerap segala sesuatu tentang kegiatan atau program-program yang ada di Baitul Mal. Namun ke depan sinergi ini kami kira perlu harus dibangun lebih strategis dan berkelanjutan. Karena media juga bukan hanya untuk mengangkat berita-berita seremonial, tetapi juga perlu memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, yaitu terkait dengan transparansi pengelolaan dana zakat, kemudian dampak sosial dan program-program yang akan dijalankan. Selanjutnya, ketika komunikasi ini sudah terbangun dengan baik, maka masyarakat akan melihat bahwa zakat itu benar-benar dikelola secara amanah. Ini yang penting. Jadi masyarakat tahu bahwa benar-benar pengelolaan zakat di Aceh Selatan itu dikelola secara amanah, profesional, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat atau bagi umat di Aceh Selatan. Oke, nah menarik ini Pak. Saya ingin mengatakan bahwa Baitul Mal saat ini sedang gencar-gencarnya ini melakukan pembentukan Baitul Mal Kampung. Kita tahu hari ini bahwa salah satu program prioritas Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan membentuk Baitul Mal Kampung. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi, apakah dengan peran jurnalis bisa nggak ini kira-kira teman-teman di Forjias untuk melakukan sosialisasi di tingkat kampung-kampung Pak melalui Baitul Mal Kampung? Baik, saya kira ini memang merupakan suatu amanah ya bagi jurnalis, karena seperti yang kami sampaikan tadi bahwa jurnalis ini bukan hanya membuat berita-berita yang sensasional, tetapi lebih penting bagaimana sekarang merubah pandangan kita bersama tentang kepentingan umat. Artinya ini merupakan salah satu tanggung jawab kita juga selaku jurnalis untuk turut serta dalam melaksanakan sosialisasi apakah itu Baitul Mal Kampung atau program-program Baitul Mal lainnya, sehingga ini bisa dapat mengangkat kesadaran masyarakat juga, pemahaman masyarakat juga, dan pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan zakat di Aceh Selatan, khususnya di kampung-kampung seperti itu. Keren Pak. Kemudian selama ini Pak, apa tantangan terbesar dalam menyampaikan informasi tentang zakat dan pemberdayaan umat kepada masyarakat? Baik, kita sama-sama paham, mungkin juga sama-sama kita ketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat ini kan masih belum terlalu dalam gitu ya. Orang hanya tahu bahwa sebagian masyarakat kita baru tahu tentang bagaimana pelaksanaan zakat fitrah, seperti itu, zakat Ramadan, seperti itu ya. Akan tetapi bagaimana penyaluran zakat, bagaimana pentingnya zakat, apa itu zakat mal, zakat harta dan lain-lain, itu juga masyarakat perlu ini yang menjadi tantangan sebenarnya. Bukan masyarakat di Aceh Selatan itu pada posisi tidak ingin menyalurkan zakat, akan tetapi ini penting adanya literasi dulu. Dibangun literasi ini, dibangun pendidikan tentunya dengan melibatkan para ulama atau tokoh agama, ya kan? Ini yang akan berperan penting juga
untuk membahas, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat apa saja zakat itu, untuk merubah pemahaman masyarakat tentang bagian-bagian zakat itu sendiri. Artinya perlu pemahaman lebih jauh ini, Pak, lebih luas. Lebih luas terkait dengan bagaimana kita memberi pemahaman, literasi dan segala macam kepada masyarakat. Ya. Nah, kemudian menariknya lagi nih, Pak. Nah, selama ini bagaimana peran media ini, Pak, dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelolaan zakat seperti di Baitul Mal hari ini, Pak? Ya. Kami rasakan, kami lihat sendiri dan juga kami alami sendiri dengan berbagai macam perkembangan tentang pengelolaan zakat dan zakat. Tentunya media ini sangat membantu, sangat membantu dalam memberikan pemberitaan yang berimbang, kemudian memberikan edukatif, dan kita kan menyampaikan informasi, kemudian memberikan edukasi itu kan dengan basis data. Nah, karena ya seperti kita ketahui bahwa banyak yang simpang siur di sana dengan bagaimana pengelolaan zakat segala macam. Nah, kemudian kita hadirkan dengan berbasis data, dengan data, ya kan, dengan transparansi yang kita miliki kepada masyarakat. Nah, ini salah satu peran yang memang perlu kita lakukan. Kemudian ketika media menyampaikan program nyata, kemudian laporan kegiatan, testimoni, penerima manfaat, hingga transparansi penggunaan dana zakat, maka masyarakat akan semakin percaya. Artinya, memang kerjasama antara Baitul Mal dengan media ini ditingkatkan di situ, Bung Saidi. Terutama dalam kita mengambil nih testimoni bagaimana masyarakat yang sudah mendapatkan manfaat dari Baitul Mal, pemberdayaannya bagaimana, peningkatannya apa saja. Kemudian dengan adanya Baitul Mal itu mereka mendapatkan tingkatannya bagaimana, ada pengembangan apa, progresnya di mana gitu. Media juga tentu menjadi ruang kontrol yang sehat ya dalam hal ini. Artinya media tidak hanya mempublikasikan keberhasilan saja, akan tetapi juga kita mendorong bagaimana peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi kepada publik. Nah, jika sinergi ini berjalan dengan baik, maka lembaga zakat akan semakin kuat, kemudian masyarakat juga akan semakin percaya, dan manfaat zakat itu akan semakin luas dirasakan oleh masyarakat kita. Menarik, Pak. Insya Allah nanti kapan-kapan teman-teman Forjias kita akan turun ke lapangan lah, Pak. Turun ke lapangan bersama Baitul Mal, melihat bagaimana, kemudian memberi sosialisasi lah, Pak. Nah, kemudian ini pandangan Bapak sendiri ini selaku Ketua Forjias, bagaimana sih peran jurnalis dalam membangun semangat kepedulian sosial, kemudian kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat ini, Pak? Baik. Ya, perannya tentu seperti yang kita sampaikan dari awal tadi itu memang sangat penting ya. Betul. Tentang perannya sangat penting. Bagaimana pentingnya dengan seperti mengangkat kisah-kisah masyarakat miskin, anak yatim, pasien yang membutuhkan, atau kondisi sosial masyarakat. Maka sebenarnya media itu sedang mencoba mengetuk hati publik untuk peduli. Dan di situ ini merupakan nilai besar dari profesi jurnalis. Informasi yang kita sampaikan dengan hati nurani itu dapat menggerakkan solidaritas besar dan menghadirkan perubahan nyata di tengah masyarakat. Artinya dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh jurnalis ini, seperti kita sampaikan tadi, tidak hanya kita mengangkat informasi-informasi yang sensasional, tapi coba sekarang kita melihat arah kesejahteraan masyarakat. Tentunya dengan ada program di Baitul Mal ini akan kita selaraskan. Ada informasi masyarakat kita dengan kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi sosial tertentu, atau kondisi-kondisi misalnya kita katakanlah ada masyarakat kita yang mengalami kondisi sakit di luar sana misalnya. Nah, ini kita bisa suarakan. Jadi kemudian ini akan kita selaraskan dengan program yang ada di Baitul Mal. Nah, Baitul Mal dalam hal ini tentu saja akan memberikan perhatian, akan memberikan bantuan kepada mereka-mereka tadi yang kita sebutkan. Mungkin ini salah satu perannya juga. Nah, saya ingat, Pak, di beberapa media saya baca memang apa yang Bapak sampaikan, saya juga melihat memang kawan-kawan di Forjias tentunya ini seingat saya pernah melakukan kegiatan kepedulian sosial, kemanusiaan, Pak. Pernah itu ya, Pak? Ya, betul.
kita pernah ke Aceh Tengah waktu banjir Aceh. Itu kita pernah hadir langsung ke sana untuk memberikan bantuan yang juga bantuan ini merupakan bantuan dari titipan-titipan masyarakat kita dari Aceh Selatan. Luar biasa, luar biasa pemirsa. Bagaimana teman-teman di Forjas tentunya membangun kesadaran bermasyarakat dan juga berkepedulian sosial. Nah, kemudian ini Pak Saudara, nah, harapan Bapak ini terhadap kolaborasi antara Forjas, kemudian media tentunya, dan Bedulma ke depan bagaimana Bapak? Baik, seperti yang memang sama-sama kita pahami, kemudian sama-sama harapan kita bersama ya. Harapan kita bersama hubungan antara media dengan Baitul Mal ini ke depan itu lebih produktif. Dalam hal untuk menyampaikan informasi-informasi, kemudian menggali data-data yang berbasis data, sehingga program Baitul Mal ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Walaupun kita ketahui bahwa di Baitul Mal juga ada tim-tim yang melaksanakan verifikasi dan lain-lain. Ya. Tapi dengan ada masukan-masukan media, tentu saja ini akan lebih tepat sasaran mungkin ya. Kemudian untuk juga mendukung penyebarluasan informasi yang positif, kemudian edukasi sosial, literasi masyarakat seperti kita sampaikan tadi, serta program-program kemanusiaan yang menyentuh masyarakat. Karena pada akhirnya tujuan kita bersama itu satu, yaitu membangun masyarakat, antara baik itu media, jurnalis, maupun Baitul Mal atau pemerintah, kita katakanlah pemerintah hari ini, itu membangun masyarakat yang lebih baik, lebih kuat secara sosial dan lebih sejahtera. Mungkin ini yang menjadi harapan kita bersama melalui Baitul Mal yang kita banggakan ini. Terima kasih. Kemudian terakhir ini Pak, sebagai penutup diskusi pada hari ini, pesan inspiratif Bapak ini selaku Ketua Forjas, kemudian juga Inside Pers tentunya di Aceh Selatan. Nah, bagaimana Bapak menyampaikan pesan-pesan inspiratif tentunya kepada masyarakat Aceh Selatan yang minimal sekali bahwa masyarakat mengetahui dan membangun kesadaran untuk bagaimana cara pengelolaan zakat dan segala macam. Baik, kami Forum Jurnalis Independen Aceh Selatan atas nama juga wartawan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan zakat itu sebagai daripada gerakan bersama untuk membangun umat. Kemudian kita dukung sama-sama lembaga yang bekerja untuk kepentingan masyarakat ini, termasuk Baitul Mal, dengan semangat kebersamaan dan kepercayaan. Dan kepada insan media, kawan-kawan kami di jurnalis, kami juga mengajak mari kita sama-sama terus menghadirkan karya jurnalistik yang dapat membangun harapan masyarakat, menebarkan kepedulian, dan sekaligus menjadi jembatan kebaikan bagi masyarakat kita di Aceh Selatan. Karena sesungguhnya ketika media, pemerintah, kemudian lembaga zakat, dan masyarakat bersatu dalam nilai kemanusiaan, maka akan lahir kekuatan besar yang menciptakan perubahan positif dan penuh keberkahan di bumi Aceh Selatan ini. Mungkin itu Pak Sedi sebagai harapan kita bersama. Ya mungkin juga kepada teman-teman jurnalis, marilah kita kembali sama-sama melihat tidak hanya fokus pada berita-berita yang sensasional, tapi bagaimana kita melihat persoalan-persoalan di tengah masyarakat, khususnya tentang kesejahteraan sosial dan lain-lain. Ini yang bagaimana sama-sama kita selaraskan, kita informasikan dan kita selaraskan dengan program-program yang ada di Baitul Mal. Insya Allah mudah-mudahan harapan kita bersama bahwa masyarakat Aceh Selatan itu terus meningkat kesejahteraan sosial. Terima kasih Bapak Ketua Forum Jurnalis Independen Aceh Selatan atas waktu dan kesempatannya. Mungkin ke depan nanti kawan-kawan Forjas boleh nih kayak seperti awal tadi, boleh nih kapan-kapan kita ke lapangan bersama rumah. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, sangat luar biasa bagaimana Ketua Forum Jurnalis Independen Aceh Selatan berbagi pengalaman, wawasan dan inspiratif tentunya kepada kita semua. Namun ada beberapa poin penting yang memang harus kita garis bawahi. Salah satunya adalah bagaimana hari ini media menjadi tonggak dasar untuk menyampaikan berbagai informasi penting kepada masyarakat. Nah, sahabat podcast itu dimanapun
Anda berada, diskusi pada hari ini kita tidak hanya memahami zakat bukan hanya tentang memberi, namun bagaimana kita membangun peradaban kepedulian sesama manusia. Kemudian di sisi lain tentunya media juga mempunyai peran penting sebagai jembatan informasi dan juga edukasi serta melakukan penggerakan kesadaran sosial masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Selatan. Nah, tentunya kita berharap sinergi yang telah terbangun antara insan pers dan juga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dapat menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi umat. Mari kita jadikan media sebagai sarana menyebarkan kebaikan dan memperkuat solidaritas serta menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial. Sahabat podcast itu dimanapun Anda berada, pada episode kali ini cukup kita padai. Insya Allah ke depan kita akan bersua kembali dengan pembahasan dan episode yang berbeda tentunya, serta narasumber yang berbeda pula. Terima kasih sekali lagi Pak Sabda selaku Ketua Forum Jurnalis Independen Aceh Selatan. Saya host, Saidi Hasan, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.